you high, Jesus. Be glorified in all things. For my life, I am yours, forever yours. God, here and now, be led
Pada kita semua, Shalom. Wah, baru 1.000 orang. Sekali lagi ini saya menyapa setiap kita, Shalom. Ya, puji Tuhan. Bersyukur hari ini di minggu yang pertama di bulan Februari kita boleh bersama-sama hadir. Tuhan sudah mengundang kita untuk boleh hadir. Dan bersyukur rekan-rekan dari IOTA juga boleh bersama-sama dengan kita beribadah pada hari ini. Mari kita menyambut teman-teman yang ada di kanan, kiri, muka, depan, belakang kita. Berikan senyum lewat mata karena gak kelihatan ya semua pakai masker. Bersyukur Tuhan telah mempertemukan kita sekali lagi di dalam ibadah kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kita mau datang kepada Dia hari ini. Karena hanya kepadanya lah kita dapat membawa seluruh hidup kita hari ini. Throne of mercy, where would I kneel but at His cross of grace? How great the Lord, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to live you
Shalom, Godly Family. Mari kita masuk menghampiri tahta hadiratnya. Mencari Dia dan berjumpa dengan Tuhan Allah yang begitu mengasihi kita. Dengarkanlah firman Tuhan. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Mari kita bangkit berdiri. Kebaktian ini kita mulai dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Sungguh kita mau memuji Dia, Allah kita yang ajaib. Satu suara, satu hati, kita bersama-sama katakan, Tuhan terpujilah nama-Mu dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dia kuat, penuh kemuliaan. Kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan.
Jemaat, saya persilakan untuk duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita yang selalu berubah, sungguh mari kita datang kepada Allah kita yang tidak pernah berubah. Terkadang saat situasi hidup kita tidak baik-baik saja, mungkin iman kita bisa menjadi goyah. Hari ini saya mengajak setiap kita untuk datang kembali, meneguhkan hati dan iman kita kepadanya. Kita mau percaya sepenuhnya kepada Allah, Sang Pemilik semesta ini, yaitu Allah Sang Pemilik hidup kita. Saya mengajak setiap kita untuk meneduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Rohku tenang, Tuhan besertaku. Salib susah, sabarku memikul. Ku bersandar karena Ia pimpinku. Hanyalah Dia yang sungguh setia. Rohku tenang, Kau sobatku yang baik. Jalan berduri pun ku lewati. Inilah kami di hadapan Tuhan, membawa hati kami di dalam pujian kami Tuhan. Rohku tenang, Dia tanggung bebanku. Pimpinannya tak pernah berubah. Jangan biarkan imanmu bergoncang. Yang ku tak tahu, ku tak pasti terang. Rohku tenang, badai pun tak ada. Ombak dahsyat sekejap tenang. Mari kita berdoa. Mari kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Sungguh tak ada satupun ruang dalam hidup kita yang tidak diketahuinya. Dia tahu saat ini mungkin iman kita sedang goyah. Dia tahu saat ini kita bergumul dengan banyak hal dalam hidup kita, sehingga kita mungkin mempertanyakan, di mana Tuhan? Apakah Dia sungguh mengerti dan sungguh mengerti segala beban pergumulan yang sedang kuhadapi? Tuhan, inilah kami. Dengan segala kerapuhan hidup kami di hadapan-Mu. Tuhan, sungguh ampuni kami. Tanpa kami sadari, kami mungkin meragukan Engkau. Meragukan kekuatan-Mu, meragukan kasih dan setia-Mu. Meragukan bahwa Engkau sanggup memulihkan hidup kami dan membawanya kepada kemenangan bersama-Mu. Ya Tuhan, sungguh kami ingatkan kembali betapa berharganya kami di mata-Mu. Sehingga Engkau mati bagi setiap kami Tuhan, manusia yang berdosa ini. Dan hari ini Tuhan, sekali lagi ketika iman kami lemah, kami mohon Engkau menguatkan kami Tuhan. Sungguh kami mau percaya kuasa-Mu sungguh nyata dalam hidup kami ya Tuhan. Inilah doa kami. Saya mengajak setiap kita untuk bangkit berdiri. Hatiku percaya. Mari kita katakan kepada Tuhan kita. Hatiku percaya.
ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Inilah setiap kami di hadapan-Mu. Amin. Dan sungguh kita bersyukur bahwa berita anugerah bagi setiap kita hari ini mengatakan dari 2 Timotius 1 ayat 9 mengatakan, Dialah yang menyelamatkan dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan bersama-sama kita akan membaca pembaruan komitmen kita hari ini dalam 2 Timotius 1 ayat 12b yang berkata, Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Itulah iman, saudara. Iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Pada pagi hari ini, kita rindu dan mau semakin mengenalnya lebih dalam lagi di hidup kita. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu. Ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu.
Bapa di dalam surga, saat ini di waktu yang tidak panjang ini Tuhan, kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Kami rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi. Karena itu kami memohon anugerah-Mu, kami memohon belas kasihan-Mu atas setiap kami. Sehingga setiap kami dapat berjumpa dengan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dengarkanlah doa kami Bapa. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan duduk saudara. Kita baru saja merayakan tanggal 1 tahun baru Imlek ya, Kungsi Sinyen. Dan hari ini kita sampai di hari ke-15 atau yang biasa disebut Cap Gome. Apa yang saudara tahu dari Cap Gome selain lontong Cap Gome? Ya, saudara, Imlek maupun Cap Gome adalah kesempatan bagi kita, khususnya masyarakat Tionghoa, untuk bersyukur kepada Tuhan dan juga bersyukur bersama-sama dengan keluarga kita. Hari ini kita sama-sama akan merenungkan tema semua dimulai dari rumah. Semua dimulai dari rumah. Saudaraku, ketika saya merenungkan tema ini, saya kemudian tergelitik dan ada sebuah pertanyaan di benak saya. Ketika kita bicara semua dimulai dari rumah, maka yang di rumah itu mulainya dengan apa? Atau dari mana? Semua dimulai dari rumah, mau menunjukkan betapa pentingnya keluarga itu. Saudara pasti pernah mendengar istilah bahwa negara yang kuat karena keluarga yang kuat. Tapi ketika kita bicara tentang keluarga, saudaraku, mana yang lebih tepat? Keluarga yang membuat atau menjadikan anggota keluarganya menjadi baik, atau anggota keluarga yang menjadikan keluarga menjadi baik? Mana yang lebih tepat? Keluarga yang membentuk anggota-anggota keluarganya menjadi baik, ataukah anggota-anggota keluarga yang membuat keluarganya menjadi baik? Saya cenderung setuju dengan yang kedua. Anggota-anggota keluargalah yang membuat keluarga itu menjadi baik. Kenapa, saudaraku? Di dalam pengalaman pelayanan saya sejauh ini, saya lebih sering mendengar kisah keluarga yang tidak terlalu baik daripada yang baik. Kita bisa sama-sama membayangkan bahwa kita ada dari sebuah keluarga yang tidak ideal. Baru ketika pribadi-pribadi di dalam keluarga mau kemudian bertekad untuk hidup dalam sebuah standar nilai yang lebih baik, tidak egois, memikirkan kepentingan bersama, barulah keluarga menjadi lebih baik.
Saudara yang dikasih Tuhan, dari sinilah kemudian saya mau mengajak kita merenungkan tema ini dengan meneropong kehidupan seorang muda di dalam Alkitab yang bernama Timotius. Mari kita buka sepucuk surat dari seorang yang bernama Rasul Paulus kepada Timotius. Sepucuk surat yang dikirimkan dari balik jeruji penjara. 2 Timotius 1 ayat 1 sampai ayat ke-10. Surat 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Kepada Timotius, anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikian firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang membacanya, merenungkan dan melakukan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara yang dikasih Tuhan, surat ini ditulis dalam rangka menguatkan seorang muda yang bernama Timotius. Timotius adalah seorang muda Kristen yang memilih dan memutuskan untuk melayani Tuhan di usianya yang masih muda. Di dalam kondisi itu, dia menghadapi situasi yang tidak mudah. Dan di sini Paulus menguatkan dia. Jadi dia ada dalam sebuah pekerjaan pelayanan dan dia menghadapi tantangan. Paulus menguatkan dia melalui surat ini.
Kira-kira apa sih pergumulannya Timotius, saudara? Saudara, Timotius gembala muda yang sedang bergumul ini menghadapi pergumulan yang pertama, dia kehilangan figur ayah di dalam keluarganya, di dalam dirinya. Kita membaca di ayat kelima, di situ ada nama neneknya disebutkan, ada nama mamanya disebutkan, tapi tidak ada nama papanya. Kenapa nama papanya tidak dicantumkan? Timotius punya papa adalah seorang Yunani. Menikah dengan mamanya seorang Yahudi. Itu artinya mamanya juga pindah dari agama Yahudi menjadi Kristen. Lalu mana bapaknya? Kemungkinan menurut penafsir yang pertama, papanya sudah meninggal, maka tidak dituliskan. Tapi saya percaya kalaupun papanya meninggal dan dia orang Kristen, namanya pasti ditulis sebagai teladan iman bagi Timotius. Jadi kemungkinan yang lebih kuat adalah papanya bukan seorang percaya. Jadi Timotius hidup tanpa seorang figur ayah yang percaya kepada Tuhan. Yang kedua, saudaraku, Timotius sebagai seorang pelayan muda itu berhadapan dengan senior-senior di gereja Efesus dan tentu dia ada rasa takut, rasa sungkan, seperti juga dalam budaya Tionghoa. Ya, selalu ada orang tua, ya, benar salah kita tetap harus menghormati, bukan? Dan inilah satu tantangan yang dihadapi Timotius juga di jemaat Efesus. Kita tahu jemaat Efesus juga banyak guru-guru palsu. Orang-orang tua yang tadinya pindah dari Yahudi menjadi Kristen tapi kemudian mengajarkan Injil yang lain. Dia harus berpikir bagaimana caranya untuk bisa membawa orang tua ini kembali kepada Injil yang benar, dan itu tidak mudah. Sebagai seorang muda, Timotius juga pasti bergumul dengan banyak hasrat, godaan yang dihadapi oleh anak-anak muda. Dia seorang pria yang normal, dia punya hasrat seksual dan banyak hal yang lain yang bisa menarik dia dari imannya, dari panggilannya. Dia menghadapi tantangan itu. Timotius juga sebagai satu orang yang diserahkan tugas sebagai pengurus, sebagai pemimpin, sebagai gembala di sana, tentu bergumul dengan satu perasaan dia merasa tidak mampu untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, inilah situasi yang dihadapi oleh Timotius di dalam pelayanannya. Dan karena situasi ini dan dia kemudian menjadi letih, dia menjadi lesu, dia butuh topangan. Maka Paulus kemudian menuliskan surat ini. Lalu apa yang Paulus sampaikan atau dapat kita lihat di dalam bagian-bagian yang kita baca tadi? Saudara, di dalam bagian yang kita baca, kita bisa melihat ada 4 hal yang Paulus sampaikan, 4 hal penting yang Paulus mau kasih tahu, supaya Timotius ingat. Dan saya kira ini juga adalah 4 hal yang penting ketika kita bicara semuanya dimulai dari rumah. Maka 4 hal ini harus ada di dalam rumah kita. Yang pertama, Paulus ingatkan Timotius yang muda ini, yang bergumul ini, bahwa kamu jangan lupa bahwa kamu masih punya godly family. Kamu masih punya keluarga Allah.
Kita tahu tidak ada nama bapaknya tertulis. Tetapi indah sekali di ayat yang kedua, di situ dikatakan Rasul Paulus menuliskan dari Paulus kepada Timotius, anakku yang kekasih. Saudara, saya setuju dengan pernyataan bahwa gereja itu adalah keluarga besar dan keluarga adalah gereja kecil. Paulus mau kasih tahu sama Timotius, oke, kamu tidak punya figur papa yang mengenal Tuhan. Tetapi masih ada saya. Kamu anakku yang kukasihi. Dan Timotius bisa menemukan ini di dalam godly family. Ada Bapa yang mengasihi dia di dalam keluarga besar yang disebut gereja. Saudara, saya percaya kalau pada waktu itu mamanya Timotius masih hidup, neneknya masih hidup, pasti mereka setia mendoakan Timotius. Tetapi di dalam bagian ini dengan jelas eksplisit dituliskan di ayatnya yang ketiga. Paulus berkata, selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Selalu aku mengingat engkau. Saudara, betapa indahnya godly family. Apa hubungannya Paulus dengan Timotius? Kemungkinan besar Timotius sudah percaya, kalau kita lihat Kisah Rasul 16, Timotius sudah percaya ketika Paulus tiba di tempat dia, di kampung dia. Tetapi Paulus mengasihi dia, Paulus membawa Timotius di dalam perjalanan pelayanannya. Dan Paulus menyebut dia sebagai anak. Ada satu kata yang penting di ayat yang kedua. Saudara perhatikan bagaimana Paulus berdoa bagi Timotius di dalam suratnya. Dia berkata, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Nah saudara, kalau kita memperhatikan di bahasa asli dari Alkitab, bahasa Yunani atau beberapa terjemahan yang di dalam bahasa Inggris, maka kita bisa melihat bahwa di situ kata rahmat itu lebih tepat diterjemahkan belas kasihan, eleos. Ya, jadi ada karis, ada eleos, ada irene. Karis itu rahmat kasih karunia, eleos itu belas kasihan, dan irene itu damai sejahtera. Nah, apa yang saya mau katakan saudaraku, Paulus itu menuliskan banyak surat kepada jemaat-jemaat. Kalau saudara baca kepada Roma, jemaat Roma, Korintus, ya, lalu kepada Kolose, Galatia. Nah, kalau saudara perhatikan di surat-suratnya Paulus itu di dalam salamnya, Paulus itu menyebutkan cuma dua. Ya, dia selalu menyebutkan hanya kiranya kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kalian. Cuma dua, kasih karunia dan damai sejahtera. Tapi kepada Timotius, Paulus tambahkan satu kata. Tadi juga kita baca kita punya fotum ya dari Timotius itu. Yaitu apa? Kiranya kasih karunia, belas kasihannya, dan juga damai sejahteranya menyertai kamu.
Dengan kata lain, saudaraku, Paulus mau menunjukkan kasih karunia itu dibutuhkan oleh setiap atau dalam setiap pelayanan. Kita butuh kasih karunia. Damai sejahtera itu kita butuhkan dalam setiap keadaan. Tetapi belas kasihan Tuhan kita butuhkan bagi setiap kita yang mengalami kegagalan. Paulus katakan, it's okay kamu gagal. Mungkin manusia tidak lihat kamu lagi. Tapi Tuhan masih berbelas kasihan kepadamu. Saudara yang berkata bahwa kasih karunia itu bagi yang tidak berharga, tidak layak dapat anugerah. Damai sejahtera itu bagi orang yang hatinya resah, diberikan damai sejahtera. Tetapi belas kasihan itu adalah bagi orang-orang yang tidak berdaya. Saudara, perlu kita catat juga bahwa ketika Paulus menyatakan ini, ketika Paulus menuliskan surat ini, dia sedang berada di dalam penjara. Dia sedang menghadapi, menantikan hukuman mati itu. Tetapi dia masih bisa meluangkan waktu untuk memberikan perhatian kepada Timotius. Ini satu gambaran yang sudah langka saya kira hari ini. Manusia, termasuk jemaat mungkin, cenderung akan berpikir, saya harus cukup dulu baru saya bisa bantuin orang. Saya harus mapan dulu baru saya bisa bantuin orang. Tetapi Paulus justru di dalam keterbatasannya, di dalam ketidakcukupannya, dia menunjukkan belas kasihan. Jadi Paulus menunjukkan belas kasihan Allah begitu nyata dengan belas kasihan yang dia nyatakan kepada Timotius. Oh saudaraku, Godly Family GKKA Surabaya. Mari kita belajar dari Paulus dalam hal ini. Supaya kita memiliki hati yang berbelas kasihan. Kepada yang tidak berdaya. Kepada yang gagal. Karena itulah esensi dari sebuah godly family. Allah menyatakan belas kasihannya. Saudara, ini yang pertama yang Paulus ingatkan kepada Timotius. Dan kita semua, di dalam pergumulan kita, saudaraku saya tahu, mungkin banyak di antara kita saat ini berada atau berasal dari satu keluarga yang tidak ideal. Saya ingat apa yang saya sampaikan kepada jemaat-jemaat saya, khususnya yang tidak berdaya di dalam pelayanan diakonia di Makassar. Yang sendiri tidak ada yang peduli, bahkan keluarganya. Ya, dengan keberanian yang dari Tuhan saya sampaikan, kamu tidak sendiri. Kamu masih punya Tuhan, Tuhan Yesus, dan kamu masih punya keluarga yang namanya GKK. Selama GKK masih ada, kamu tidak akan diterlantarkan.
Saudara, belas kasihan tidak berarti kita harus sudah berkecukupan baru kita bisa nyatakan. Di dalam segala keterbatasan kita bisa tetap memberi. Saya kira itu juga prinsip dari persepuluhan. Engkau tidak harus menunggu, malah kalau sudah lebih banyak dapatnya, cuannya, lebih berat kasihnya ya. Tapi persepuluhan selalu mengajar kepada kita bahwa selalu ada yang bisa kasih kita berikan untuk pekerjaan Tuhan. Dari apa yang kita miliki kita bisa sisihkan 10% untuk melayani Tuhan. Selalu ada yang kita bisa berikan. Sekalipun kita tahu semuanya adalah milik Tuhan. Tetapi persepuluhan itu menjadi satu batu ujian bagi kita. Kalau kita mengakui, mengikrarkan, menyadari bahwa semua yang kita punya adalah milik Tuhan, semua kita persembahkan untuk Tuhan, masa yang 10% kita tidak mau kasih. Saudara, kita masih punya keluarga Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, Paulus ingatkan Timotius dan kita semua di dalam pergumulan kita, saudaraku, jangan lupa kita punya karunia Allah. Di ayat ke-6 dia berkata, karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Kita tahu Timotius menghadapi masalah, dia kecut hati, dia takut menghadapi masalah dan melakukan pekerjaan Tuhan. Dia berhadapan juga dengan kemudaannya sehingga dia merasa sulit untuk berkontribusi. Tetapi Paulus ingatkan Timotius, itu jangan menjadi alasan kamu tidak berbuat apa-apa untuk Tuhan. Di dalam suratnya yang pertama 1 Timotius 4 ayat 14. Paulus sudah ingatkan Timotius, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Jangan lalai mempergunakan karunia yang ada padamu. Dan di sini Paulus menegaskan kembali, dia memperingatkan Timotius bahwa Timotius perlu mengobarkan karunia Allah yang ada padanya. Seperti orang yang mengobarkan bara api yang padam. Apa yang terjadi kalau seseorang tidak mengobarkan karunia yang ada padanya? Paulus tidak menyebutkan bahwa Timotius akan kehilangan keselamatannya. Tidak, saudaraku. Karena keselamatan kita ada di tangan Tuhan. Tapi kalau kita punya karunia itu dipadamkan, maka kita akan kehilangan semangat untuk Tuhan. Kita akan kehilangan antusiasme untuk bekerja bagi Tuhan. Jangan padamkan roh. Kobarkan semangat itu untuk melayani Tuhan. Karunia itu bisa bicara tentang Roh Kudus, beberapa penafsir menyatakan itu, tetapi bisa juga beberapa kemampuan khusus yang Tuhan berikan kepada umatnya, kepada gerejanya. Di dalam lambang badan misi kita dahulu, The Chinese Foreign Missionary Union, CFMU, itu gambarnya satu obor, sebuah obor, yang terdiri dari beberapa aksara ya, Cinsen, ya semangat, Cientao ya nama gereja kita, kebangunan Kalam, lalu ada 3 lidah api, yang paling kanan itu rela menderita, lalu paling kiri itu buka ladang baru, lalu di tengah-tengahnya berkobar-kobar. Kita harus punya hati yang berkobar-kobar melayani Tuhan. Karena Dia memberikan kita satu karunia Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu memberi kita kekuatan. Kekuatan yang tidak terbatas untuk melayani Dia. Roh Kudus memberikan kita kasih kepada Tuhan.
dan kasih kepada sesama. Kasih kepada Tuhan sehingga kita tidak lagi takut untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Kasih kepada sesama sehingga kita tetap bisa memberikan yang baik sekalipun kita mendapatkan yang tidak baik. Itu adalah karunia Tuhan. Dia memberikan kita roh ketertiban sehingga kita memiliki pikiran yang sehat. Kita memiliki disiplin sehingga kita hidup tidak dikuasai oleh mood, oleh perasaan, apalagi prasangka. Tetapi kita hidup dipimpin oleh Roh. Dia yang pegang kendali Roh Kudus sehingga kita ada kedamaian, kita ada ketenangan. Saudara, saya kira ini juga sangat relevan dengan upaya gereja kita hari ini menawarkan kepada kita bagian dari godly family untuk ambil bagian di dalam pelayanan. Setiap kita pasti diberikan karunia. Alkitab berkata untuk kepentingan pelayanan dalam jangka pendek di gereja kita dan juga untuk pembangunan tubuh Kristus yang berlangsung terus-menerus. Itulah sebabnya gereja memperlengkapi warga gereja untuk melayani. Jadi saudaraku, kalau nanti saudara mendapat kesempatan untuk melayani Tuhan, ambillah ya, selagi ada kesempatan ya, bisa melayani Tuhan dengan karunia saudara, dengan suara saudara, dengan kesediaan hospitality menyambut di depan ya. Tetapi saudara juga mungkin diberkati dengan finansial yang cukup untuk juga bisa menunjang pekerjaan pelayanan gereja kita di tempat ini. Mari kita ambil bagian. Jangan padamkan karunia itu, ya. Lalu kemudian Paulus ingatkan yang ketiga kepada Timotius, di dalam pergumulanmu jangan lupa kita punya panggilan Allah. Apa maksudnya saudara? Paulus mau kasih tahu apa sih yang paling penting dari panggilan Allah. Yang paling penting dari panggilan Allah itu adalah ketika engkau bergumul, panggil Allah. Karena Dia yang memanggilmu, Dia yang memanggil kita. Siapa Dia yang memanggil kita? Paulus berkata, Dia yang memanggil kita di ayat yang ke-9 adalah Dia yang sudah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakannya kepada kita dalam Kristus sebelum permulaan zaman. Kita dipanggil oleh Allah bukan karena kebaikan kita. Semata-mata dikatakan di sini, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Kalau Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia, itu bukan karena kita sudah hebat, bukan karena kita sudah layak, tetapi berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Kenapa Tuhan mengizinkan kita ada di rumahnya hari ini? Bukankah di luar pintu gereja sana ada lebih banyak orang yang lebih baik daripada kita? Tapi Tuhan beri kita kesempatan untuk bisa beribadah dan mengenalnya melalui gereja ini. Dan kalau Tuhan taruh saudara ada di tengah-tengah keluarga saudara, bagaimanapun keadaannya, itu ada maksud dan rencana Tuhan. Dan Dia sedang mengerjakan tujuannya. Biarlah kita taat mengerjakan bagian kita masing-masing. Saudara, Paulus mengingatkan kepada Timotius, dia berkata,
Jangan malu terhadap saya atau terhadap Injil. Jangan malu menjadi orang Kristen. Kalau penderitaan kita adalah bagian dari panggilan surgawi, yaitu melayani Dia. Artinya kita menderita bukan karena ketidakbenaran, tetapi kita menderita karena kebenaran. Maka Paulus berkata, ketika orang Kristen menderita, maka mereka menderita bersama dengan Kristus. Kita menderita bersama dengan Kristus. Saudaraku, Tuhan yang memanggil kita adalah Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Paulus mau berkata, engkau susah karena melayani Tuhan. Jangan lupa kamu punya keluarga Allah. Jangan lupa kamu punya karunia-karunia yang Tuhan berikan. Tapi jangan lupa kamu yang sudah dipanggil. Siapa yang panggil kamu? Siapa yang panggil kamu menjadi orang Kristen? Dia adalah Allah sendiri. Allah yang sudah menunjukkan kasih-Nya di dalam Yesus. Yang mati bagi kita di kayu salib, menggantikan kita orang berdosa. Allah yang menunjukkan kuasa-Nya dengan membangkitkan Yesus dari kematian. Dan Allah yang mulia di dalam Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah sesudah Dia bangkit. Saudara, keselamatan kita, panggilan kita itu adalah karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kebaikan kita. Jadi Paulus mengingatkan Timotius dan kita di dalam pergumulan kita. Jangan lupa pribadi yang memanggil kita. Jangan lupa pribadi yang menempatkan kita di dalam pelayanan kita. Jangan merasa ini hanya urusan kamu dengan saya. Tetapi ini urusan kita dengan Dia yang memanggil kita. Yang terakhir, Paulus ingatkan Timotius dan kita hari ini di dalam pergumulan kita masing-masing, saudara. Di tengah keluarga kita, di tengah pelayanan kita, pekerjaan kita. Paulus ingatkan yang pertama, kamu punya keluarga Allah. Yang kedua, kamu punya karunia yang bisa kamu pakai. Yang ketiga, kamu punya panggilan khusus dari Tuhan. Tuhan yang memanggilmu. Yang keempat, Paulus ingatkan, kamu punya hidupnya Allah. Kamu punya kehidupan ilahi itu. Yang dia gambarkan hidup yang tidak dapat binasa. Saudara, Paulus berkata di ayat yang pertama bahwa dia Rasul Kristus Yesus oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup dalam Kristus Yesus. Jadi di sini Paulus memperkenalkan bahwa dia ditugaskan oleh Tuhan untuk memberitakan tentang kehidupan di dalam Yesus Kristus. Jadi dia menderita karena berita ini. Karena berita Injil ini, saudara. Supaya banyak orang yang percaya kepada Tuhan. Karena berita inilah dia dipenjarakan. Dan dia tidak malu. Ayat ke-12 dia berkata, dia tidak malu. Untuk Injil Tuhan. Di dalam ayat 16 dia juga berkata, Onesiphorus tidak malu. Dan kamu jangan malu. Saudara, di dalam bagian ini, kemudian di ayat yang ke-10 di situ juga diulangi lagi kata hidup itu.
Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Oh saudaraku, di dalam pergumulan yang kita hadapi, setelah Paulus ingatkan ada Tuhan, ingat loh siapa yang memanggil kamu? Dia. Dan jangan lupa kamu punya kehidupannya Allah. Hidup yang tidak dapat binasa itu. Ini satu penghiburan yang luar biasa, saudara. Waktu Yesus ada di dunia ini, dia dengan terbuka memberitakan kabar baik keselamatan. Dia mengajarkan bahwa dia harus mati, dikuburkan, dan bangkit dari kematian. Supaya dengan itu Allah dapat menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Yesus sudah mematahkan maut. Tadi kita membaca demikian. Ayat ke-10. Yesus Kristus yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut. Mematahkan kuasa maut, apa artinya mematahkan kuasa maut? Bukankah masih banyak kematian di sekitar kita? Kalau mematahkan maut, lalu bagaimana dengan anggota keluarga kita yang meninggal beberapa saat, khususnya di masa pandemi? Saudara, sebelum kebangkitan Yesus, sebelum Yesus bangkit, kematian itu seperti momok, seperti tiran penguasa yang kejam atas manusia. Kematian itu adalah musuh yang begitu ditakuti. Dan ketakutan akan kematian itu, saudara, membuat manusia itu terikat. Tetapi kebangkitan Yesus adalah satu jaminan bahwa semua orang yang percaya kepadanya pasti akan dibangkitkan dari kematian untuk tidak mati lagi. Dalam pengertian inilah yang dimaksud dengan Yesus mematahkan kematian. Artinya Tuhan Yesus sudah merampas sengat maut, sengat kematian itu. Sehingga kematian sekarang adalah utusan Tuhan untuk membawa jiwa orang percaya, orang beriman ke surga. Saudara tahu bedanya? Di dalam Kristus, saudara, kematian bukan lagi Tuhan, tetapi adalah pelayan kita. Dia membawa kita kepada surga. Maka tidak heran kita melihat iman orang-orang para martir, khususnya di abad-abad pertama, mereka ditindas karena iman dan mereka rela mati bagi Tuhan. Karena mereka begitu percaya, yakin akan janji Tuhan. Saudara, kalau kita lihat di ayat pertama, di sana Paulus dia memberitakan janji tentang hidup di dalam Kristus. Di ayat ke-10, di sana Yesus bukan lagi memberitakan perkataan saja, tapi dia mempresentasikan hidup yang tidak dapat binasa itu. Kita bisa melihat itu di dalam Yesus yang bangkit, saudara-saudara. Yesus sudah membawa kehidupan dan kekekalan itu. Di dalam perjanjian lama, orang-orang beriman tahu ada kebangkitan orang mati. Tapi bagaimana itu? Mereka tidak ada bayangan.
mereka tidak ada gambaran bagaimana jiwa itu masuk ke Seol. Lalu bagaimana kehidupan setelah kematian? Di perjanjian lama mereka tidak mengerti. Tetapi di dalam Yesus kita melihat satu presentasi yang begitu nyata. Bagaimana kehidupan setelah kematian itu di dalam tubuh Yesus yang bangkit itu. Kita tahu bahwa kalau satu orang percaya meninggal, rohnya pergi bersama dengan Tuhan Yesus. Jelas. Dia meninggalkan tubuhnya, rohnya, tetapi tinggal bersama dengan Tuhan. Dia masuk ke dalam kehidupan kekal dalam segala kepenuhannya. Inilah yang membuat Paulus memberitakan Injil. Ada kehidupan Allah, kehidupan yang tidak dapat binasa yang ditawarkan di dalam Injil Yesus itu. Yang bukan hanya digomongkan, bukan hanya sekedar propaganda ngomongan, tetapi sudah dinyatakan melalui kehidupan Yesus yang bangkit dan naik ke surga itu. Saudara dikasih Tuhan, di dalam kehidupan pergumulan kita masing-masing, di tengah-tengah keluarga kita, saya kira 4 hal inilah ya yang saya bayangkan seperti kaki meja saudara di rumah kita yang harus kita benar-benar miliki, sadari. Kita punya godly family. Biarlah kita menjadi bagian godly family yang berkontribusi bagi yang lain. Kita punya karunia-karunia Allah yang bisa kita pakai untuk menghadapi pergumulan-pergumulan kita. Kobarkan terus. Jangan lalai menjaga hubungan dengan Tuhan. Kita punya panggilan ilahi yang tidak dimiliki oleh semua orang. Tuhan sendiri, pencipta langit dan bumi yang memanggil kita. Dan kita punya kehidupan yang kekal itu. Kehidupannya Allah. Kehidupan yang tidak dapat binasa itu. Yang dijaminkan, yang disediakan bagi kita di dalam Yesus Kristus. Jadi marilah saudara-saudaraku, saya tahu tidak ada satupun keluarga yang ideal. Tetapi kita yang menjadi bagian di dalam keluarga itu, mari kita menghadirkan godly family di dalam keluarga kita. Bawa mereka untuk menemukan karunia-karunia-Nya. Bawa mereka pada panggilannya. Bawa mereka pada hidup yang tidak dapat binasa itu. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah firman-Mu. Dan berkatilah setiap kami untuk menjadi berkat di tengah-tengah rumah tangga kami. Dan juga di dalam gereja kami. Biarlah Allah Roh Kudus terus menuntun kami. Membakar semangat kami untuk hidup memuliakan Tuhan. Tidak menyia-nyiakan anugerah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Berkati pemimpin-pemimpin gereja kami di tempat ini dalam memperlengkapi umat-Mu Tuhan untuk bisa melayani sesuai dengan karunia-karunia-Nya. Terima kasih Bapa, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri, saudara, kita bersama dengan umat Tuhan di sepanjang zaman dan di segala tempat. Mari kita ikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
Ia dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Ia menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara, mari kita sama-sama menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita. Yang pertama, saya mengajak kita berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di mana-mana, supaya gereja Tuhan tetap setia memberitakan Injil Tuhan. Di dalam segala keadaan, memberitakan hidup yang tidak dapat binasa itu untuk setiap orang yang ada di sekitarnya. Kita berdoa untuk kesatuan gereja supaya dunia dapat melihat betapa baiknya Tuhan itu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di mana-mana. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati gereja-Mu Tuhan untuk dapat memberitakan Injil Tuhan bagaimanapun tantangan yang dihadapi. Berikan kami hikmat, berikan kami keberanian, berikan kami kemampuan untuk memiliki kehidupan yang memancarkan kasih Tuhan, sehingga berita Injil Tuhan dapat kami sampaikan kepada semua orang. Tuhan, kami berdoa untuk kesatuan gereja-Mu, kami berdoa supaya Tuhan memberkati gereja-Mu dapat bersatu hati, khususnya di dalam hal-hal yang esensial, sehingga kami bisa menyatakan betapa Tuhan baik sebagaimana doa Tuhan. Dengarkan doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita berdoa untuk pemerintah bangsa kita, supaya Tuhan menolong Bapak Presiden dan jajarannya, baik juga eksekutif, legislatif dan yudikatif, di dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga supaya mereka satu hati memikirkan kepentingan, kemajuan, dan kesejahteraan bangsa Indonesia secara utuh. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, berkatilah pemerintah kami di dalam menjalankan tugas pengabdian mereka. Berkati Bapak Presiden bersama dengan jajarannya, baik yang di eksekutif, legislatif maupun di yudikatif, supaya mereka diberikan hikmat, berikan hati yang takut akan Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga bangsa kami dibawa semakin maju dan memancarkan kemuliaan Tuhan. Kami berdoa berseru kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh kita patut bersyukur kepada Tuhan dan memuji Dia Allah yang begitu baik, karena bagian yang terbaik dalam hidup kita masih ada di depan nanti kita. Dan itu sungguh kita bersyukur bahwa salah satu wujud iman yang boleh kita nyatakan dalam hidup kita adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Meskipun di tengah situasi yang sulit yang boleh kita hadapi hari ini. Dan saya mengajak setiap kita boleh memberikan yang terbaik hari ini melalui persembahan kita. Dan bersama-sama kita akan menyanyikan sebuah pujian syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Kita bersuka cita pujikan lagu ini karena kita tahu Dia adalah Allah yang sungguh kita patut berikan ucapan syukur dalam hidup kita.
hidup kita. Atas bunga mawar harum indah tak tepi, syukur atas awan bintang dan mentari berseri, syukur atas suka duka yang kau beri tiap saat, air berulang pelita agar kami tak sesat. Saya mengajak kita semua untuk berdiri. Atas keluarga penuh kasih dan mesra, syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera, syukur atas kekuatan kala duka dan kesal, syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami ingin bersyukur ya Tuhan atas semua kasih, kebaikan yang telah Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami dari dulu Tuhan hingga hari ini. Dan kami boleh melihat Tuhan bagaimana kami bertumbuh di dalam iman, di dalam pengenalan, di dalam kasih, di dalam keluarga kami, di dalam gereja ini, di dalam komunitas kami. Sungguh kami memuji Engkau Tuhan, karena ketika kami mengingat semua itu, kami boleh melihat Allah yang hidup, Allah yang sungguh berkuasa di dalam kehidupan kami. Dan sepatutnya lah hari ini kami boleh memuji Engkau dan menyatakan syukur kami. Terima kasih Tuhan untuk apa yang boleh kami berikan. Biar Tuhan Kau pakai untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kau tolong Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing, di dalam pergumulan kami. Biar di dalam segala keberadaan kami boleh tetap menjadi berkat bagi orang lain untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketikanya yang esa, pohon selapan sumber berkah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini pulanglah dan arahkanlah dirimu di hadapan Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin. Dipersilakan duduk. Saat teduh ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita. Ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Harap Bapak Ibu sekalian bisa meluangkan waktu sejenak untuk tetap tinggal. Saudara, di tengah-tengah kita hadir seorang mahasiswa praktek ya dari STT Saat Malang. Ya, kita bersyukur beliau boleh diutus Tuhan di tempat kita, di tengah-tengah kita untuk boleh belajar ya.
baik Laura, Angelica boleh belajar dari kita dan kita juga boleh belajar dari beliau ya. Karena itu saya undang untuk bangkit berdiri ya, untuk bisa maju. Inilah mahasiswa praktek yang akan diutus di tengah-tengah kita yang akan praktek sampai bulan April mendatang ya. Kalau Bapak Ibu berjumpa dimanapun berada ya, disapa dengan baik ya. Karena beliau juga bagian daripada keluarga besar GKKA Indonesia Jemaat Surabaya hari ini ya. Mari kita mendukung pelayanan beliau di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu bagi gereja ini. Karena tidak henti-hentinya ya Tuhan, Kau memakai tempat ini sebagai tempat pembentukan daripada hamba-hamba-Mu yang saat ini sedang studi di sekolah teologi. Hari ini kami bersyukur ya Tuhan, karena di tengah-tengah gereja-Mu Engkau mengutus anak-Mu Laura, Angelica untuk boleh bersama belajar melayani pekerjaan Tuhan. Dan biarlah juga hamba-Mu Laura boleh dibentuk melalui gereja ini juga, sehingga pelayanannya ke depan ketika Tuhan sudah mempersiapkan dan menentukan sebuah ladang untuk boleh dilayani, gereja ini pun turut memberikan kontribusi di dalam pembentukan karakter pelayanannya. Terima kasih ya Tuhan, berkati sepanjang pelayanan weekend sampai bulan April mendatang. Kiranya nama-Mu saja yang dimuliakan dan ditinggikan. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Angelica, selamat bergabung dan selamat melayani. Ya. Yang kedua, saya menyampaikan informasi terkait dengan pasangan muda-mudi yang akan menikah di tahun ini dan juga tahun depan. Silakan mengikuti kelas PMC yang diadakan oleh gereja ini maupun Karis ya. Kita sudah MOU dengan Karis yang bersedia membantu kita di dalam memperlengkapi pasangan muda untuk membangun sebuah rumah tangga yang jauh lebih baik lagi. Dan biarlah nama Tuhan dimuliakan melalui pelayanan yang dikerjakan oleh Karis ya. Dan kemudian yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang rindu bersama-sama melayani pekerjaan Tuhan sebagai pemusik, penyanyi, bahkan usher, penyambut tamu, silahkan mendaftarkan diri ya. Bidang ibadah membuka kesempatan untuk pelayanan bersama dan nantinya juga akan dipersiapkan, diperlengkapi untuk pelayanan yang Bapak Ibu kerjakan di gereja ini dan biarlah nama Tuhan dimuliakan. Kemudian yang terakhir, saya mengingatkan kembali untuk visi gereja kita ya. Gereja yang bersama bertumbuh serupa Kristus, dan itu sudah terpampang besar di baliho gereja kita. Dan biarlah itu bukan hanya sekedar sebuah slogan. Ya, seperti minggu lalu saya katakan ya di dalam mimbar ini ya, bukan sekedar sebuah slogan yang kita ingat, tetapi bagaimana visi ini kita hidupi. Ya, itu jauh lebih penting ya, karena bukan sekedar teorinya saja, tetapi prakteknya harus juga mengimbangi. Nah, untuk mewujudkan visi ini maka ada misi yang perlu kita capai tahun ini yang mengambil dari Matius 4 ayat 19. Itu merupakan sebuah tantangan yang Tuhan berikan kepada setiap kita ya, bahwa ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ada 3 hal yang perlu kita ingat sepanjang tahun ini, yaitu bagaimana kita bersama percaya kepada Kristus. Yang kedua, bagaimana kita bersama meneladani Kristus. Dan bagaimana yang ketiga, kita melakukan misi Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita melakukan misi ini, dan biarlah Tuhan sendiri yang memberikan pertumbuhan, mengirimkan jemaat baru di tempat ini bagi kemuliaan gerejanya. Tuhan Yesus memberkati kita, dan silakan menyimak warta selanjutnya, warta di PDF.